wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Wafa, NIM 19101012, kelas S1.07A, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Karena saya sudah memasuki bidang teknik telekomunikasi, cita-cita saya adalah ingin menjadi telco engineer. Dalam video ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai materi tentang konstruksi dasar runtutan beserta program dan flowchart-nya. Konstruksi dasar runtutan. Salah satu konstruksi dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma adalah runtutan sequence. Di dalam struktur runtutan, langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya. Tidak ada langkah yang melompat baris atau kembali lagi ke baris atasnya, seperti gambar yang tertera pada layar. Dengan kata lain, langkah-langkah penyusun algoritma dikatakan sebagai struktur runtutan jika langkah-langkah yang dikerjakan oleh pemroses sama dengan urutan langkah yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Langkah penyusun algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan adalah operasi output, operasi input, dan operasi assignment. Operasi output. Operasi ini digunakan untuk menampilkan data atau teks pada suatu piranti output seperti monitor atau printer. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah cout, dengan aturan penulisan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menampilkan teks. Di situ bisa dilihat cara penulisannya. Contohnya di situ adalah untuk menampilkan tulisan selamat datang di layar monitor. Contoh yang kedua adalah untuk menampilkan nilai dari suatu variabel. Bisa dilihat di situ juga cara penulisannya. Dan di situ contohnya adalah untuk menampilkan nilai dari suatu variabel yang bernama luas di layar monitor. Misalkan nilai yang disimpan variabel luas adalah 10, maka ketika perintah tersebut dijalankan, output yang muncul adalah 10. Seperti yang tertera pada layar tersebut, sebelah kiri adalah contoh programnya. Yang ketiga, untuk menampilkan teks dan nilai variabel secara bersamaan, bisa dilihat cara penulisannya pada layar sebelah kanan. Di situ contohnya adalah menampilkan tulisan luas sama dengan nilai luas. Pada perintah tersebut terdapat dua kata luas, di mana kata luas pertama hanya berupa teks karena berada dalam tanda petik, sedangkan kata luas yang kedua adalah sebuah variabel. Misalkan variabel tersebut menyimpan nilai 10, maka ketika perintah tersebut dijalankan, output yang muncul adalah luas sama dengan 10, seperti yang tertera pada contoh potongan program di layar sebelah kiri. Lalu untuk operasi yang kedua, yaitu ada operasi input. Operasi ini digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna melalui piranti input seperti keyboard. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah cin dengan aturan penulisan sebagai berikut. Bisa dilihat di layar cara penulisannya. Nah, ketika perintah tersebut dijalankan, maka program akan menunggu suatu nilai diinputkan ke dalamnya. Seperti yang dapat dilihat di potongan contoh program pada layar. Lalu, untuk operasi selanjutnya adalah operasi penugasan atau assignment. Operasi ini digunakan untuk mengeset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Yang pertama, untuk pengesetan nilai secara langsung. Operasi assignment pada bahasa C++ dilakukan dengan cara berikut. Nama variabel sama dengan nilai. Nilai adalah besaran dari tipe data yang terdefinisi. Pengesetan langsung biasanya digunakan untuk proses inisialisasi suatu variabel sehingga variabel sebelum diproses lebih lanjut. Variabel tersebut sudah mempunyai nilai awal. Contoh, pada contoh program di layar, variabel alas diset dengan nilai awal sebesar 20 dan tinggi diset dengan nilai awal sebesar 10. Pengesetan nilai secara langsung dapat digabung bersamaan dengan deklarasi variabel seperti ditunjukkan pada pengesetan nilai tinggi baris ke-11. Lalu yang kedua, untuk pengesetan nilai secara tidak langsung, operasi assignment pada bahasa C++ dilakukan sebagai berikut.
Nama variabel sama dengan ekspresi. Ekspresi merupakan transformasi nilai menjadi keluaran yang dilakukan melalui perhitungan atau komputasi. Ekspresi terdiri dari operand dan operator. Operand adalah objek yang dioperasikan dan operator adalah simbol yang digunakan untuk memanipulasi operand. Contoh, seperti yang tertera pada layar, pada contoh itu, variabel diset dengan nilai yang diperoleh dari sebuah ekspresi di mana variabel X dan Y menunjukkan operand dan simbol plus menunjukkan operator. Selain simbol plus, terdapat operator-operator lain yang dapat digunakan suatu ekspresi. Di antaranya adalah ada yang pertama operator aritmatika. Di situ ditampilkan sebuah tabel, ada lambang operatornya, ada deskripsi operator, dan contoh penulisannya. Untuk operator aritmatika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa pembagian integer, penambahan dengan nilai 1, dan pengurangan dengan nilai 1. Khusus untuk operator increment dan decrement, atau penambahan, pengurangan dengan nilai 1, terdapat dua jenis ekspresi yang dapat digunakan, yaitu pre-increment atau decrement dan post-increment atau decrement. Kedua jenis operator tersebut memiliki akibat yang sama, yaitu penambahan atau pengurangan dengan nilai 1. Namun pada jenis pre-increment atau pre-decrement, proses tersebut dilakukan di awal ekspresi, sedangkan pada jenis post-decrement atau increment dilakukan di akhir ekspresi. Lalu untuk operator yang selanjutnya ada operator logika. Di situ juga disediakan sebuah tabel yang memuat lambang operator, deskripsi operator, dan contoh penulisan operator. Untuk operator logika itu terdiri dari geser n bit ke kiri atau left shift, geser n bit ke kanan atau right shift, atau bit with n, bit with or, bit with sort, dan bit with not. Untuk operator selanjutnya yaitu ada operator relasional atau perbandingan. Di situ juga disediakan sebuah tabel di mana ada lambang operator, deskripsi operator, dan contoh penulisan operatornya. Untuk operator relasional atau perbandingan, itu terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, logik and, logik or, logik not. Nah, mungkin untuk materi setelah ini saya jelaskan program. Kita ke contoh programnya. Nah, ini adalah contoh program yang telah saya buat. Saya mengambil tema pembayaran atau kasir. Ini seperti ini. Mungkin akan lebih jelas ya karena ini program langsung ya. Mungkin bisa dilihat di situ cara penulisan cout dan in-nya. Pada modulus di situ saya menggunakan operasi assignment, operator aritmatika yang modulus itu sisa pembagian integer, simbolnya itu persen. Di situ saya menuliskan persen 5, berarti nilai harga yang nanti kita masukkan dihasil bagikan dengan 5. Lalu ada negasi. Di negasi ini saya menggunakan operator perbandingan, tidak sama dengan dan sama dengan. Dan jika yang muncul itu 1, maka akan benar. Dan jika yang muncul nilainya nanti adalah 0, berarti itu salah. Lalu ada perbandingan. Di situ saya menggunakan operator perbandingan lebih besar untuk banding 1 dan 2 dan operator perbandingan logik n untuk banding 3. Operator perbandingan logik n adalah menghasilkan nilai true jika kedua operand bernilai true. Masih sama dengan negasi karena menggunakan operator yang sama yaitu operator perbandingan. Jika benar bernilai 1 dan jika salah bernilai 0. Lalu ada logika. Nah, di logika ini adalah output atau keluaran dari banding 3 yang diperbandingan. Jadi, untuk proses negasi, perbandingan, dan logika dalam program tersebut menggunakan operator perbandingan.
Dan yang terakhir ada prefix. Prefix itu adalah notasi yang terbentuk atas operator dengan operand. Nah, di situ menggunakan operator pre-increment atau penambahan nilai 1 di awal dan operator logika left shift atau geser n bit ke kiri. Mungkin cukup seperti itu untuk programnya. Saya akan tampilkan langsung hasil run program tersebut. Nah, ini adalah hasil run dari program tersebut setelah diproses. Mungkin untuk program cukup sekian. Seperti itu, kita lanjut ke flowchart. Nah, untuk flowchart pada dasarnya karena ini adalah konstruksi dasar runtutan, flowchartnya akan seperti ini ya. Hanya terdiri dari start, input, hasil, cetak, dan finish. Untuk start ini menggunakan flowchart bentuk terminator. Lalu untuk input menggunakan flowchart bentuk data, untuk hasil atau proses menggunakan flowchart bentuk proses, untuk print atau cetak menggunakan flowchart bentuk data, dan finish kita menggunakan flowchart bentuk terminator. Nah, untuk programnya sendiri, flowchartnya itu seperti ini. Sebenarnya sama karena konstruksi dasar runtutan sama. Tinggal dimasuk-masukkan saja inputnya. Input pertama kita masukkan ada nasi lemak, ada SABCD, dan ada ayam goreng. Lalu input yang kedua kita masukkan banding 1, banding 2, dan banding 3. Lalu untuk prosesnya atau untuk prosesnya itu seperti yang ada di program. Ada proses modulus, proses negasi, proses perbandingan, dan proses logika. Nah, untuk ada proses prefix juga, maaf. Lalu untuk hasil modulusnya itu berarti untuk keluarannya, outputnya, untuk printnya, itu hasil daripada run-nya berarti. Hasil dari proses-proses tersebut, itu ada hasilnya, ada hasil modulus, hasil dari negasi, hasil dari perbandingan. Nah, di sini mungkin ada bentuk lingkaran. Ini adalah konektor. Konektor itu ada dua, konektor satu halaman dan konektor berbeda halaman. Nah, karena ini masih satu halaman, jadi saya menggunakan konektor yang untuk satu halaman. Nah, kalau untuk yang dua halaman atau berbeda halaman itu nanti bentuknya bukan lingkaran, beda lagi. Untuk penghubung saja, karena kalau kita gambarkan lurus ke bawah lagi, itu kan tidak bisa, kertasnya tidak mencukupi. Akhirnya kita belokkan ke kanan menggunakan konektor ini. Lalu ada hasil logika, hasil prefix, dan finish. Selesai. Sekian penjelasan materi konstruksi dasar runtutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.